Halo adik-adik, ketemu lagi di channel BEduka. Kita lanjutkan part 2 mengenai pembahasan soal SNBT penalaran umum. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat ya. Kemarin kita sudah bahas soal nomor 1-5, maka di video ini kita akan membahas soal yang selanjutnya, yakni nomor 6 sampai nomor 10. Soal yang nomor 6, dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan pemanfaatan ini, konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat mampu mendatangkan efisiensi sebesar 20% sampai 30% setiap tahunnya. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Oke, kita bahas satu persatu mulai dari opsi yang pertama. Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, bisa jadi masyarakat ini memang hemat karena menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Tetapi apabila pengeluaran di aspek yang lainnya, mungkin belanja di bidang yang lainnya, mungkin belanja untuk kebutuhan rumah, kebutuhan bulanan, dan lain sebagainya, itu mereka tidak menghemat, ya maka kesimpulannya masyarakat tidak menjadi lebih hemat. Kemudian yang kedua, kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Nah, di dalam soal ini hanya disebutkan bahwa kendaraan yang ramah lingkungan ini digunakan oleh masyarakat. Nah, kita nggak tahu seberapa banyaknya. Ini di sini hanya banyak saja, tapi kita tidak tahu apakah sebagian besar ataukah hanya beberapa saja. Jadi untuk yang opsi yang A dan opsi yang B ini masih kurang tepat. Kemudian untuk opsi yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, ini yang cocok dengan argumen yang ada di atas. Jadi, yang menyebabkan masyarakat ini banyak menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan itu karena kesadaran masyarakat itu semakin meningkat bahwa kendaraan yang ramah lingkungan itu memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan. Jadi karena memang kesadaran masyarakat itu meningkat, maka pemanfaatan teknologinya pun juga semakin meningkat. Lalu kita bahas dulu yang opsi yang keempat. Banyak produsen kendaraan menggunakan teknologi ramah lingkungan pada kendaraan produksinya. Ini tidak disebutkan di dalam argumen. Kemudian opsi yang kelima, hemat energi menjadi program yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah negara X. Ini juga tidak dibahas di dalam soal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang ketiga atau opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. 5, 7, 9, 11, 13. Maka angka yang paling sesuai untuk melengkapi daerah tersebut adalah, nah kalau bisa kita cek, antara 5 ke 7 ini kan loncatnya 2, 7 ke 9 juga loncat 2, 9 ke 11 juga loncat 2, 11 ke 13 juga loncat 2. Nah, maka titik-titik ini diisi dengan cara mengurangkan 5 dengan angka 2, sehingga isinya adalah 3. Atau bisa juga kalau kita cek angka-angka yang selanjutnya, ini semuanya kan merupakan angka yang ganjil. Sehingga angka ganjil sebelum angka 5 itu adalah angka 3. Jadi opsi yang benar adalah yang jawaban yang keempat atau yang angka 3. Ini masih sangat gampang ya, karena angka-angkanya masih kecil, masih simpel, sehingga untuk menjawabnya pun kalian tidak perlu menggunakan atau tidak perlu berpikir yang terlalu kompleks, karena memang angkanya pun masih kecil-kecil, masih sederhana. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kelompok B mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan kelompok C. Yang kedua, kelompok A mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Yang ketiga, kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata dari minuman yang tersisa. Kemudian pernyataan yang keempat, setiap dus berisi 24 kotak. Ini setiap dusnya ya. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kotak minuman yang diterima oleh kelompok A adalah, nah jadi dari opsi 1-4 atau dari pernyataan 1-4 ini manakah yang menerangkan atau bisa memperjelas kira-kira berapa jumlah minuman yang diterima oleh kelompok A. Oke, jadi kita cek dulu nih mana yang berisi keterangan yang berhubungan sama kelompok A.
Oke, kita langsung ke opsi yang nomor 2 ya, atau ke pernyataan yang nomor 2. Di sini dijelaskan bahwa kelompok A mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Lalu keseluruhannya ini ada berapa jumlahnya? Tadi di dalam soal bagian atas dijelaskan bahwa ada 2 dus minuman. Kemudian di pernyataan yang nomor 4 dijelaskan bahwa setiap dus berisi 24 kotak minuman. Nah, kalau keseluruhan ada 2 dus, maka total keseluruhan kotak minuman adalah 24 dikalikan 2, yaitu 48. Nah, di pernyataan yang nomor 2, ini kan dijelaskan bahwa kelompok A ini mendapatkan setengah bagian dari keseluruhan. Tadi keseluruhannya adalah 48, maka setengahnya adalah 24. Sehingga kita tahu bahwa jumlah minuman yang diterima oleh kelompok A adalah sebanyak 24 kotak minuman. Jadi yang bisa memperjelas atau yang bisa menjadi clue atau petunjuk mengenai jumlah minuman yang diterima oleh kelompok A itu adalah pernyataan nomor 2 dan nomor 4. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang D atau yang keempat. Lanjut lagi ke nomor 9. Berikut ini adalah data pengunjung 2 fasilitas umum yaitu perpustakaan dan museum pada bulan Januari 2022 dari hari Senin sampai hari Jumat. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah kedua fasilitas tersebut terjadi pada hari. Nah, kalau kita lihat ternyata jumlah pengunjung yang mengalami penurunan itu adalah pada hari Selasa. Sehingga jawaban yang tepat adalah ya di hari Selasa itu. Oke, ini gampang banget ya, karena memang grafiknya itu masih sangat simpel, sehingga untuk menentukan jawabannya kalian cukup membaca grafiknya saja. Yang menurun kira-kira terjadi pada hari apa, gitu ya. Oke, nomor 10 atau nomor terakhir. Tabel berikut menunjukkan jumlah jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian bahasa Indonesia yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Oke, jadi banyaknya siswa yang lulus maupun yang gagal mulai dari gelombang pertama sampai gelombang yang kelima itu disajikan di dalam tabel ini. Nah, pada gelombang keberapakah persentase kelulusan tertinggi terjadi? Nah, ini kita perlu cek satu-satu, tapi kalau kalian mau cepat bisa cek selisihnya antara gelombang yang satu dengan gelombang yang berikutnya. Nih, kayak misalkan dari 26, dari gelombang 1 ke gelombang kedua, atau dari yang lulus yaitu 26 ke 28, itu kan selisihnya 2. Kemudian dari gelombang 2 ke 3, yang lulus itu kan selisihnya sebanyak ada 4. Kemudian untuk dari yang gelombang 3 ke gelombang 4 itu ternyata malah mengalami penurunan. Lalu yang dari gelombang 4 ke gelombang 5 itu juga mengalami penurunan sebanyak 11. Ini dari sini. Kemudian kalau dari 3 ke 4 ini mengalami penurunan sebanyak 7. Nah, untuk yang mendapatkan nilai yang tertinggi itu tentu yang kita pilih adalah yang mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu dari gelombang 2 ke gelombang 3. Jadi persentase yang paling tinggi itu terjadi pada gelombang 2. Atau kalau kita mau cek lagi, kita bisa menggunakan rumus banyaknya yang lulus itu dibagi dengan semuanya, semua pesertanya, tiap gelombang baru dikalikan dengan 100%. Nah, untuk gelombang yang pertama, hasilnya adalah ini yang lulus yaitu sebanyak 26 per 40%. 40% ini adalah total dari tiap gelombang, yaitu maksudnya gelombang yang pertama yaitu 26 ditambahkan dengan 24 itu totalnya adalah 40, kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 65%. Kemudian untuk yang gelombang pertama, peserta yang lulus sebanyak 28 dibagi dengan semua pesertanya, yaitu 28 tambah 12 yakni 40 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 70%. Lalu untuk yang gelombang ketiga, banyak peserta yang lulus adalah 32 per total siswanya, 32 tambah 28 adalah 60 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 53,33%. Kemudian yang gelombang keempat, peserta yang lulus adalah 25 per totalnya, yaitu 40 dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya adalah 62,5%. Kemudian untuk yang gelombang kelima, banyak peserta yang lulus adalah 14 per totalnya, yaitu 30 peserta dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 46,66%. Nah, dari hasil semua nih yang diberi tanda merah-merah,
maka hasil yang tertinggi adalah hasil yang terjadi pada gelombang yang kedua, yakni sebesar 70%. Sehingga persentase kelulusan tertinggi terjadi pada gelombang yang kedua. Gitu ya. Ini adalah cara yang agak panjang atau menggunakan rumus. Kalau kalian mau cepatnya, ya tadi tinggal mencari selisihnya antar gelombang. Nah, ternyata tadi selisih yang paling banyak itu adalah selisih dari gelombang 2 ke 3. Maka persentase yang tertinggi itu adalah terjadi pada gelombang yang kedua. Nah, demikian tadi penjelasan atau pembahasan soal SNBT penalaran umum lanjutan dari yang part 1 kemarin. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik dan berguna untuk persiapan adik-adik dalam masuk ke perguruan tinggi. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.